Shalom dan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan di hari yang baru, hari yang dipercayakan kepada kita untuk menikmati vitalitas kehidupan dalam sukacita dan kebahagiaan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya senang bertemu dengan Anda dalam 7 menit motivasi rohani. Ada waktu yang baik untuk membangun hubungan dan persahabatan kita dengan Tuhan, supaya kita dapat menikmati kehidupan dalam sukacita dan kebahagiaan, agar segala pekerjaan kita, tugas-tugas kita, bisnis dan usaha kita, pelayanan dan apapun yang kita lakukan sepanjang hari, kita hidup di dalam sukacita karena rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama umat manusia. Dalam bahasa Ibrani ladaka, praus dalam bahasa Yunani diterjemahkan sebagai humble, yaitu rendah hati, lawan daripada tinggi hati. Tapi hidup dengan sangat sederhana dan cepat mengakui segala kesalahan dan minta maaf. Itulah rendah hati, lawan daripada tinggi hati dan suka pamer. Jika kita sudah merendahkan hati, pasti kita meninggikan Tuhan semesta alam. Kerendahan hati adalah pondasi kekuatan persekutuan dan persahabatan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sesama umat manusia. Kerendahan hati adalah pondasi yang kuat untuk menjalin pergaulan dan komunikasi dengan banyak orang. Kerendahan hati adalah kuasa yang kreatif di dalam kehidupan kita untuk memotivasi kita dalam pikiran-pikiran positif dan optimis supaya kita sukses di dalam pekerjaan dan pelayanan. Kerendahan hati adalah dasar yang kuat dari kebaikan-kebaikan yang kita tebarkan, kasih yang kita bagikan kepada banyak orang. Kerendahan hati adalah energi rohani untuk membangun iman kita kepada Allah dan komunitas perkumpulan orang percaya. Kerendahan hati adalah kekuatan dalam memenangkan jiwa orang berdosa kepada kemuliaan kepada Tuhan. Rendah hati adalah suatu tabiat dan kekuatan karakter dari seseorang untuk dapat hidup dan berterima bagi semua orang di mana saja, kapan saja, karena dia adalah suka bergaul, supel dalam pergaulan, dan sangat luas pemikiran-pemikiran dan pertimbangannya dengan hidup selalu di dalam kerendahan hati. Saudaraku, Yesus mengklaim dirinya adalah orang yang lemah lembut dan rendah hati. Itulah karakter Kristus, sehingga Kristus dapat menarik semua orang berdosa datang ke dalam dirinya untuk disucikan, diampuni dan diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca Matius pasal 11 ayat 29, Yesus sendiri berkata, "Belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, kedamaian, kelegaan." Mari kita belajar kepada Yesus dari kehidupannya, tindakannya, sikapnya, perkataannya, dan juga karakternya yang mulia dan kudus, penuh dengan sukacita, kebahagiaan, ketenangan, kelegaan, dan berbagai persoalan-persoalan hidup ini, supaya kita tetap hidup di dalam kerendahan hati bersama dengan Tuhan. Jika kamu hidup dengan rendah hati kepada semua orang, engkau pasti hidup di dalam damai, ketenangan, dan kebahagiaan. Karena engkau dapat hidup dalam semua tingkat sosial masyarakat dan berterima bagi semua orang. Ada kuasa di dalam tindakan rendah hati untuk mengubah kehidupan seseorang. Ada kekuatan dalam kerendahan hati dengan menatakan sikap dan perkataan kita untuk memenangkan jiwa. Ada kekuatan di dalam sikap perilaku yang rendah hati untuk mengubah setiap orang yang bertemu dengan kita untuk meninggikan, memuliakan Allah. Saudaraku, apakah Anda seorang yang rendah hati? Berbuat baik kepada mereka yang memfitnah Anda? Semakin banyak hinaan dan cercaan yang dilontarkan kepada Anda,
tetapi Anda tetap sabar, tetap ramah, murah senyum, dan penuh kasih melayani. Anda adalah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan banyak orang. Tidak akan ada kerendahan hati tanpa caci maki dan hinaan. Tidak akan ada kerendahan hati tanpa Anda mampu menahan cercaan dan fitnahan banyak orang. Jika Anda tidak mampu senyum dan melayani semua orang yang menghina dan melukai Anda bukanlah orang yang rendah hati. Saudaraku, kekaguman dan kekuatan terletak kepada kerendahan hati. Itulah karakter yang sangat mulia untuk memenangkan orang bagi Yesus Kristus. Kerendahan hati adalah satu kuasa yang mengubah kehidupan orang, suatu pujian dan kehormatan. Kerendahan hati adalah kekuatan yang dapat memenangkan jiwa bagi Kristus. Kerendahan hati adalah energi rohani yang kreatif untuk menyegarkan rohani kita, perasaan kita, jiwa kita, supaya kita tetap tabah dan bertahan di dalam iman dan kesetiaan. Kerendahan hati berarti orang lain lebih penting daripada kita, orang lain lebih utama daripada kita, orang lain lebih berharga daripada kita. Saudaraku, pujian ada pada orang yang rendah hati. Inilah yang menjadi sebuah karakter Kristus yang menjadi karakter kita, supaya kita serupa dengan Tuhan di dalam tabiatnya. Saya mengundang Anda untuk selalu hidup rendah hati, di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, supaya Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan, dan Yesus akan menarik banyak orang kepadanya untuk diselamatkan. Anda adalah anak Tuhan, maka biarlah kerendahan hati Tuhan menjadi kerendahan hati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.